Bu. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini, doa dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita mulai, biar anak dan ibu semangat semuanya nih. Kalau ibu bilang semangat pagi, anak dan ibu jawabnya semua pagi, 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 luar biasa. Yeay. Oke, bisa? Coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yeay. Nah, sebelumnya ibu mau berterima kasih kepada anda semuanya karena sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam agenda kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk anda semuanya dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya anda tahu tidak nih kenapa kita berkumpul nih di sini? Nggak tahu. Oke, kegiatan kita pada hari ini namanya adalah bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya anda pernah dengar nggak apa itu bimbingan kelompok atau bahkan udah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum pernah satu pun. Oke, nah jadi karena belum ada yang pernah dan belum ada yang tahu nih, ibu jelaskan sedikit ya. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan satu kegiatan atau layanan yang diberikan oleh guru BK pada siswa dalam bentuk kelompok kayak kita sekarang ini. Nah, jadi nanti kita dalam bimbingan kelompok ini akan membahas satu topik permasalahan yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Nah, nanti topiknya ibu yang tentukan. Nah, gitu. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini tujuannya yang pertama menambah atau meningkatkan skill komunikasi anda semuanya. Jadi nanti anda kan di sini menyampaikan pendapatnya, argumentasinya, meningkatkan kepercayaan dirinya, gitu ya. Nah, kemudian menambah wawasan. Nah, nanti kan kita berdiskusi nih, ada yang menyampaikan pengalamannya atau bahkan pendapatnya, begitu. Nah, wawasan anda semua di sini jadi bertambah. Nah, kemudian ini beda-beda atau sama kelas ini? Beda ya. Nah, otomatis menambah relasi kan. Nah, jadinya antara kelas sebelah dengan kelas yang lain gitu. Nah, jadinya saling mengenal. Nah, jadi wawasannya juga bertambah seperti itu. Paham anda semuanya? Nah, kemudian ada juga nih beberapa hal yang mesti kita turuti nih dalam agenda ini, kita patuhi. Yang pertama itu, ibu harapkan anda semua di sini berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sukarela. Semuanya sudah sukarela ada di sini? Ada? Nggak ada? Oke, alhamdulillah ya, sukarela semuanya ya. Nah, kemudian ibu harapkan juga nanti anda semua di sini terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapatnya, argumennya, perasaannya gitu. Jadi jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan takut salah gitu. Kemudian yang ketiga, ibu harapkan pembahasan kita di sini tidak melanggar dari norma-norma yang berlaku, dan ibu harapkan juga semuanya nanti menghargai satu sama lain. Dengarkan temannya apabila nanti temannya yang menyampaikan pendapatnya atau argumennya gitu. Nah, nanti yang terakhir, jika memang dari pembahasan kita ini ada yang mengandung hal-hal yang bersifat pribadi, ibu harapkan anda semuanya menjaga kerahasiaannya, termasuk diri ibu sendiri. Sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nah, waktu itu sekitar 40 menit. Bagaimana? Anda semua setuju? Setuju. Setuju ya? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih kita sebelum masuk ke kegiatan inti kita, kan tadi beda-beda nih kelasnya ya. Kita perkenalan dulu ya. Nah, mungkin boleh dari ibu dulu. Ada yang mau kenal sama ibu? Belum. Satu orang pun belum ada? Belum ya? Oke. Nah, jadi ibu izin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Lufia Putri. Boleh dipanggil Ibu Ufi. Nah, ibu memang di sini belum pernah ya ketemu anda semua secara langsung hari ini ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ibu? Gak ada? Saya, Bu. Iya, boleh. Pendidikan terakhir Ibu gimana ya? Ibu kemarin itu S1-nya terakhir di Universitas Riau. Gitu. Ada lagi mau ditanya tentang ibu? Tidak ada? Oke, mungkin boleh kita lanjut ke perkenalan anda semua ya. Mungkin ada yang mau memperkenalkan dirinya dulu? Boleh katakan? Siapa yang bersedia? Oke, boleh dari Erika. Ini ikut namanya Erika ya. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Erika Putri, bisa dipanggil Erika. Saya dari kelas 10 1. Hai Erika, boleh disapa ya?
sebutkan nama kita dulu, kemudian sebutkan nama teman di sebelahnya. Mau dicoba dulu? Oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ufi, Aulia. Nah, gitu. Jadi nanti Aulia itu ada teman di sebelahnya. Nah, berlanjut sampai ke ujung. Gitu. Oke? Wadah itu ke Aulianya apa? Ke Ibu. Berarti wadah itu. Iya. Oke. Oke, paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Tepuk konsentrasi. Dari Ibu ya, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ufi, Aulia. Aulia, Mama. Mama, Aida. Rika, Nani. Nani, Teguh. Teguh, Fadel. Fanya sudah. Ida, Zia. Zia, Wanda. Wadah itu. Yeay. Saling kenal semua nih ya, alhamdulillah ya. Nah, karena kita sudah saling kenal nih, kita masuk ke tahap inti kita lagi nih. Nah, sebelumnya Ibu ulang kembali kegiatan kita pada hari ini namanya bimbingan kelompok. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Topiknya nanti Ibu yang tentukan. Nah, kemudian nanti dari Anda semua jika ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan kakak-kakaknya terlebih dahulu ya. Nanti setelah diizinkan baru Anda boleh berbicara. Sepakat semua? Sepakat, Bu. Nah, sebelumnya nih ada yang mau ke kamar mandi dulu? Mau ke toilet ada? Gak ada? Oke, gak ada. Udah nyaman posisi duduknya? Sudah? Oke, panas nggak? Nggak ya? Nggak, oke. Nah, sudah siap nih mengikuti kegiatan kita? Siap, Bu. Siap ya. Oke, kita mulai kegiatan kita. Insya Allah hari ini kita akan membahas topik yaitu intoleransi. Oke, ada yang pernah dengar nih intoleransi sebelumnya? Atau ada yang tahu apa itu intoleransi? Katanya ada, silahkan Eka. Iya, benar ya. Ada lagi? Saya bukan Bu. Intoleransi itu adalah ketidaktoleransi dari seseorang terhadap suatu kelompok, pribadi ataupun orang lain, Bu. Iya, intoleransi tadi ya seperti yang tidak dibilang Erika tadi ya, tidak menghargai kelompok tadi ya. Dan ada lagi? Sama Bu. Sama semua. Oke, jadi benar ya kata Ananda tadi Erika sama Wanda. Gitu. Intoleransi ini adalah sikap tidaknya tenggang rasa atau memahami satu sama lain antara perbedaan baik itu dalam segi agama, suku, budaya, kemudian adat istiadat, ras. Nah, jadi karena tidak ada toleransi tadi, sehingga orang-orang tadi jadinya berkelahi atau misalnya adanya rasa tidak suka seperti itu. Nah, jadi Anda semua di sini pernah nggak menemukan di lingkungan sekitarnya nih kira-kira sikap intoleransi tadi? Contohnya seperti apa? Nah, oke, silakan. Diskriminasi adalah kelompok minoritas, jadi kelompok minoritas ada diskriminasi, Bu. Diskriminasi ya. Nah, itu Winda pernah lihat secara langsung? Pernah, Bu. Pernah. Oke, ada lagi yang pernah menemukan di lingkungannya? Saya Bu, Oke. seperti kayak tetangga juga Bu, pernah kayak geber-geber Bu, padahal lagi sholat maghrib Bu. Tidak menghargai ya. Iya, Bu. Iya. Oke, ada lagi nih. Saya Bu, Oke, silakan. ada juga Bu, tidak lingkungan saya itu berteman dengan orang suku. Memang suku ya. Jadi dia tidak mau berteman sama yang lain. Nah, itu tidak baik ya. Ada lagi Om ya? Coba. Ayo, ada nggak? Di lingkungannya ada? Jadi mengganggu ya. Ada lagi? Oh iya, ada? Yang berarti antara kaum minoritas dan mayoritas lah ya. Itu karena berpindah ya dari tenaganya.
Aku yang dia, kayaknya aku yang ini. Itu udah sampai aja. Ya, ya, kita ketemu sama Wanda. Ya. Tuh. Oke, dan teman-teman semua boleh didiskusikan dulu. Diingat-ingat dulu jawabannya. Kita mulai ya. Oke, dulu ya. Kita bikin dulu. Ini kan? Iya, sama ini nanti bertiga. Iya, ini sama ini. Oke, sudah. Udah. Oke, kita ke sana ya. Ada di dalam bilangan. Oke, kita mulai ya. Nah, pada saat jam keluar main, ada beberapa siswi yang sedang berdiskusi mengenai kegiatan takjil pada bulan Ramadan. Mana nih, boleh mau beli takjil apa? Boleh apa saya ada aku kayaknya mau beli makanan hewan gitu. Ya, itu apa ya? Kita jalan makan. Nggak tahu. Mana? Aku nggak tahu. Enak ada. Jauh kali. Iya, jauh kali. Macet lagi. Belum lagi. Mantau ya sama-sama. Kan buka gimana? Nggak apa-apa. Ini kan ada makanan kita. Iya. Dikit. Apa? Siswa pun datang menghampiri. Halo teman-teman. Lagi ngomongin apa tuh? Seru tuh. Ini kami mau beli takjil dengan di sore. Ya deh, asik. Kita gabung. Boleh nggak kita gabung? Boleh. Aku nggak boleh. Karena nggak puasa. Kita aja nggak boleh. Ya, kami puasa kan enggak. Kami pengen kerja. Ini pengen nyobain takjil. Nggak salah. Orang di sini pun datang menghampiri mereka. Nggak boleh sih. Nggak boleh dong. Takjil. Kita takjil yuk. Boleh. Kita apa? Kita aja kan. Mereka mah kok nggak bisa. Nggak. Kan nggak puasa. Kami kan pengen juga, pengen ikut. Kami paham kok. Kayak kami jadi kok. Nggak bakalan duluan. Gak boleh izin ya. Ya, janji. Lalu ya. Ya. Boleh kamu ya? Oke. Jadi pada ya. Dan itu akhirnya mereka berdamai dan sepakat bisa membangun takjil bersama. Cerita selesai. Selesai. Ya, selanjutnya. Perhatikan di gerakannya. Seru nggak? Seru ya. Nah, keren ya semua tadi nih actingnya. Nah, dari bermain peran tadi nih, dari menurut anda semua nih kira-kira faktor terjadinya intoleransi tadi di drama tadi apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Oke, silakan bisa. Normal ya, kurang edukasi berarti ya. Ada lagi? Oke, silakan ya. Kalau menurut saya Bu, itu terjadi karena adanya faktor lingkungan. Jadi kayak mungkin lingkungannya itu mengajari hal-hal kayak gitu. Oke, ikut-ikut teman juga mungkin ya. Nah, ada lagi? Oke, silakan Dani. Menurut kami ya Bu, dari drama tadi, intoleransi itu terjadi karena ada yang lebih berkuasa menindas menghormati Bu, dan yang lain kayak sedikit itu Bu. Kayak kan ada satu
faktornya? Nih, ada? Sama? Sama, ada lagi? Ada, oke. Nah, jadi benar ya tadi faktornya ada dari faktor lingkungan, faktor kurangnya wawasan atau tadi dalam segi pendidikan ya. Kemudian tadi dari Erika faktor ya sama pergaulan ya, lingkungan tadi ya. Nah, bisa jadi nih ada faktor dari ekonomi. Misalnya mungkin ekonominya yang rendah gitu kan, diremehkan gitu. Nah, dari segi budaya tadi bisa jadi juga karena adanya stereotip, tahu kan stereotip? Nah, pandangan atau judge mengenai suatu budaya gitu atau suku. Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktornya. Tadi Wanda sama Teguh sebagai korban ya? Ya, Bu. Ya. Nah, ini gimana nih perasaannya tadi? Sakit hati saya, Bu. Sakit hati ya? Iya, gitu, Bu. Oke, selain sakit hati apa lagi nih? Mana tuh kayak sebagai korban tuh kayak merasa oh gini rasanya diremehin, nggak diajak, ataupun ya kayak gitu lah, Bu, kayak kurangnya gitu. Merasa diasingkan ya? Iya. Nggak enak, Bu. Oke, Teguh gimana Teguh? Kalau saya Bu merasa sedih Bu karena nggak diajak dan diasingkan. Padahal kita mau berteman malah nih kan. Nggak dihargai juga Bu. Nah, begitulah ya perasaan dari korbannya, kasihan kita ya kan. Nah, jadi itu kan perasaan dari korban nih. Kalau dari pelaku tadi gimana nih? Saya tuh ya sebagai bermain berada di pelaku tadi ada jadi merasa bersalah Iya, iya. Oke, setelah tadi disadarkan ya teman-temannya. Kalau misalnya kita di posisi mereka pasti kita juga merasakan seperti itu ya. Nah, tadi kan perasaannya banyak nih, sedih, kemudian sakit hati tadi ya Wanda ya. Nah, kira-kira nih apa dampak yang bisa terjadi baik itu dalam segi dari korbannya ataupun pelakunya? Apa nih dampak dari intoleransi ini? Oke, boleh dari nama dulu. Ya, benar ya, tidak terpercaya diri dia lagi ya. Oke, ada siapa ya? Benar ya, benar kata Nanda itu nih. Nah, ada lagi banyak nih dampaknya kan. Nah, nih Kalau ini mungkin dampak untuk pelakunya sih Bu. Untungnya nanti kalau dampak untuk pelakunya kan misalnya pelakunya pasti membuli korban juga menghargai sama lain. Jadi kalau misalnya udah berada terus dan juga parah gitu nanti pasti akan tahu sama sekolah gitu kan. Iya. Pasti akan ditindak juga sama sekolah. Nah, tentunya nanti pelaku ini pasti nama baiknya akan tercemar gitu. Dia jadi kayak apa ya, kayak lagi hargai teman-temannya, oh dia kayak gini gitu, suka ngikutin orang gitu, jadi kan nama baiknya sama gitu. yang mana nama baik ya, pasti nanti juga ada rasa penyesalan ya. Nah, betul ya Dani ya. Ada lagi? Sama, Bu. Sama. Oke, sebenarnya dampaknya banyak ya tadi ada dan jadinya rendah atau kurang percaya diri, gitu. Rendah diri tadi ya Emma. Nah, kemudian jadi mengasingkan dari lingkungannya, ada trauma, bahkan bisa menjadi bullying. Seperti tadi itu kan juga bagian dari bullying ya. Nah, kalau misalnya separah-parahnya nih terdiskriminasi, pastilah nanti ada rasa timbulnya rasa stres, kemudian depresi. Nah, banyak sebenarnya akibatnya gitu ya dampaknya. Nah, dari Anda semua nih, kira-kira solusi dari perilaku intolerannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Oke, Rika. Saling menghargai, kita beda agama, berbeda suku, beda ras, mengikuti, saling menghargai. Itu kan sama-sama mengakui gitu ya Bu, saling memahami sama lain gitu ya. Oke, ada lagi nggak nih? Bu, mungkin kalau pertanyaan Bu, mungkin dari sekolahnya Bu, sekolahnya bisa bertugas untuk menindaklanjuti kasus ini Bu, karena nanti terjadi kayak tadi intoleransi gitu. Mungkin kalau misalnya berbagi itu bisa ditindaklanjuti sama sekolahnya, karena ini menurut Nani ini merupakan dosa yang sangat besar gitu Bu. Oke. Dan itu maksudnya nih kalau memang udah parah ya kayak tadi ada bullying ya. Nah, sebenarnya kebijakan dari sekolah bisa nih kayak kita kan sebenarnya di bagian dari edukasi termasuk solusi ya. Nah, solusi bagaimana caranya siswa-siswa di sini paham nih bagaimana bentuk intoleransi gitu. Terus ada lagi solusinya
kita perlu memahami kepercayaan dan budaya orang lain, Bu. Oke, saling menghormati budaya satu sama lain ya. Dan juga dari kita pelajari itu kita bisa memaklumi dari misalkan dari teman kita ataupun saudara kita yang mungkin berbeda keyakinan dari kita, Bu. Oke, benar. Dan ada lagi? Oke, Alfian. Kalau menurut saya ibu, untuk mencegah terjadi, kita bisa kayak menempatkan diri kita sebagai korban gitu ibu. Kita kalau kita ngomongin orang, jangan bikin orang gitu. Kita bisa kayak sebelum kita mendiskriminasi orang lain, kita harus tahu gimana sih rasanya bully atau didiskriminasi. Oke, berarti di sini maksud Alia tinggikan rasa empati ya. Oke, benar nih. Oke, keren ya tadi. Oke, pertanyaan itu. Benar ya solusi yang tadi edukasi, kemudian meningkatkan rasa toleransi atau tadi saling menghargai, menghormati, kemudian meningkatkan rasa empati. Nah, bisa jadi kita menghasilkan budaya atau membentuk budaya yang baik, gitu, saling menghargai satu sama lain. Karena tadi lingkungan berpengaruh ya kan. Nah, oke, seperti Anda semua sudah mulai lesu nih ya. Oke, mungkin kita mulai sedikit dulu mau. Mulai dulu ya. Nah, jadi di sini sedikitnya tepuk lompat 1, 2, 3. Jadi kalau lompat 1, Ananda lompatnya ke depan, lompat 2 ke kanan, lompat 3 ke kiri, lompat 4 ke belakang. Paham? Nah, 1 ke mana? Ke depan. Lompat 2 kanan, lompat 3 kiri, lompat 4 ke belakang. Oke, boleh dirasakan sama Aulia. Buat isarat maksudnya. Nah, ya, arahnya dari ibu ya. Kita mau coba dulu atau langsung nih? Ya, oke. Lompat 3. Oke, benar. Lompat 3 kiri. Lompat 1 depan, lompat 2 kanan, lompat 3 kiri, lompat 4 belakang. Oke? Lompat 1. Lompat 3. Lompat 3 ke kiri. Lompat 4. Lompat 2. Oke. Langsung kita lanjutkan ya sampai serentak. Lompat 2. Oke. Lompat 3. Oke, lompat 1. Lompat 2, 3. Benar, benar. Lompat 1. Lompat 4, 2. Oke. Terima kasih ya. Boleh dirapatkan sini. Oke, nah, Anda semua, tadi kan kita sudah bahas nih intoleransi. Nah, ibu mau di sini Anda semuanya menyampaikan komitmennya nih. Setelah kita diskusi tadi nih kan, nah komitmennya nih, ibu mau dengar masing-masing dari Anda semuanya. Nah, oke, ready? Ready ya? Oke, kita sampaikan komitmennya ke depannya apa yang mau dilakukan nih setelah kita diskusi. Oke, mungkin boleh dari mana dulu? Oke, Bu, untuk pertanyaan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan Ibu, Anda bisa kedepannya bisa lebih menghargai teman Anda yang kepercayaannya berbeda dengan Anda itu. Oke, menghargai berarti ya Wanda ke depannya. Oke, silakan Sian. Menurut saya komitmen dari kegiatan kita kali ini semoga kedepannya itu dia bisa memiliki rasa empati yang tinggi terhadap teman walaupun itu berbeda tapi kami tetap satu gitu. Artinya identikan ya. Oke, lanjut. Kalau komitmen dari Vino ini sama seperti Wanda dan Zia itu, cuma tambahannya Vino mungkin untuk kedepannya bisa lebih berani mengingatkan teman Vino yang mungkin melakukan tindakan yang salah seperti yang dicontohkan di dalam tadi. Oke, lanjut. Kalau dari Vanessa sama seperti teman-teman, jadi kalau misalnya ada orang di depan Vanessa kayak seperti itu lagi, langsung sebenarnya. Lanjut Teguh. Kalau komitmen dari saya, Bu,
kalau menurut dia itu sangat teman-teman lebih bisa empati. Terus kalau misalnya ada yang diskriminasi nih, kita bisa melapornya ke guru atau pihak sekolah itu bisa dilanjutkan. Karena kan kalau misalnya kita jadi mahasiswa kadang nggak mereka kan benar jadi Iya, betul ya. Nah keren nih anak ibu semuanya. Jadi ibu harapkan nih komitmen yang disampaikan tadi benar-benar dilaksanakan ya. Nah sepakat semua kita laksanakan? Sepakat, Bu. Oke, nah nanti kalau memang menemukan perilaku seperti itu siap kita untuk mencegahnya? Siap, Bu. Kalau memang nanti intoleran ini menyebabkan bullying atau semacam kekerasan seksual atau dan semacamnya boleh nanti ya dilakukan ke guru BK, jangan takut untuk datang ke ruang BK. Oke? Nah, selanjutnya ibu mau nanya nih, perasaan anda dan semuanya setelah mengikuti kegiatan kita hari ini apa nih? Bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Aulia. kalau menurut saya kan sebelum mengikuti kegiatan ini awal saya kayak ragu untuk mau gitu karena kan juga orang kenal mereka juga. Jadi sekarang setelah mengikuti kegiatan ini jadinya lebih nyata untuk menyebabkan ini seru gitu. Jadi kita bisa saling merangkul seperti dari pas sosiodrama tadi. Ternyata enak kerja sama teman-teman lain gitu. Oke, seru ya Aulia, alhamdulillah ya. Nah, ada lagi yang menyampaikan perasaannya? Oke, dari Perasaan ini sama ya kayak Aulia ya, senang gitu. Apalagi kita dapat pengetahuan baru juga, ini juga baru tahu ternyata kalau misalnya mungkin ada dalam kelas kita gitu, tanya aja nggak sadar ataupun membiasakan hal itu gitu. Jadi lebih dapat pengalaman baru, teman-teman juga baru, ada yang dari adik-adik kelas dari kelas 10 gitu kan, misalnya yang kelas 11 gitu. Jadi kayak dapat teman baru juga gitu. Oke, berarti tadi senang ya. Oke, ada lagi yang menyampaikan perasaannya? Saya Bu, Bagaimana? bagaimana Bu dilepas dari ini Bu, berarti lebih terlatih Bu peran Wanda Bu. Soalnya Wanda juga suka acting Bu. Jadi pengen jadi aktor Bu. Oke, mantap ya Wanda ya. Semoga terwujud ya Wanda ya. Amin. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, nah kesimpulannya nih kira-kira yang bisa Anda ambil dari kegiatan kita sedikit aja gak apa-apa, nggak perlu panjang-panjang. Ada yang ready? Oke, silakan Erika. Kesimpulan dari Erika aku dari intoleran sini ternyata dia punya dampak itu ternyata korbannya yang merasa tidak dihargai, terus tidak dipakai, merasa tidak suka. Oke, benar ya Erika, itu tampaknya tadi ya. Ada lagi? Banyak kalau tadi kita bahas. Ada lagi? Ayo, oke, silakan. Kalau dari Aulia kesimpulannya kita tidak bisa tahu cara mencegah dan faktor-faktor yang tadi ya. Jadi kita bisa mengetahui solusi-solusi cara mencegah untuk tidak terjadi intoleran seperti kita saling empati, saling merangkul, saling menghormati. Oke, benar ya Aulia. Tepuk tangan dulu untuk Aulia sampai dan memberikan kesimpulan ya. Ada lagi yang mau nambah? Sama Bu. Oke, sama ya. Nah, oke, nah karena tidak terasa nih kita sudah hampir di akhir kegiatan kita pada hari ini. Nah, mungkin boleh nih kita buat kesepakatan dulu ya. Kedepannya nih di minggu selanjutnya kira-kira kita mau melakukan dengan kelompoknya di mana? Kapan waktunya dan tempatnya di mana? Ada, oke. Nah, ini Waktu sama iya. menurut Nani, kalau waktunya sama aja di hari ini jam ini juga karena sebenarnya juga bisa. Terus kalau tempatnya mungkin di ruang BK yang sebelah tuh yang AC-nya juga. Oke. Siap, nanti kalau misalnya langsung kita ke sana ya. Oke, ada lagi? Menurut saya Bu, Nanti kita apakan ya? Kita diskusikan nih mana yang mau. Oke. kayaknya ada ciki-ciki gitu Bu. Oh, itu berarti Wanda pengen memberikan harapan ke depannya ya? Oke, ciki-ciki ya. Jadi nanti untuk pelaksanaannya setuju sama pendapat Nani? Setuju Bu. Nah, oke, tadi harapan Wanda kalau bisa ada ciki-ciki atau makanan lah ya. Ada lagi nih yang mau memberikan apa? Oke, pesannya. Boleh, oke? Boleh. Jadi nanti boleh nih Anda semua di pertemuan selanjutnya kalau memang ada topik yang ingin dibahas, boleh disampaikan aja. Oke, ada lagi pesan dan harapannya nih untuk depannya. Ada, oke, ibu simpan ya pesan dan harapan
Sudah, Bu. Sudah? Oke, sebelum kita akhiri karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Anda silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, mulai dari doa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Wanda. Bu. Nah, biar semangat lagi nih kita keluar kan. Ibu mau kita tepuk jempol. Tahu tepuk jempol? Belum pernah dengar? Jadi tepuk jempol lagi nih. Tepuk jempol. 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 Good job. Oke, semangat.